Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat dan ridho-Nya lah kita masih diberikan kesehatan hingga pada saat ini. Di sini saya akan mempresentasikan laporan penelitian tindakan kelas. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rina Putri dengan NIM 2203111038, kelas reguler D, Stambuk 2020. Dosen pengampu Bapak Dr. Syamsul Arif MPD dan Ibu Lasena Sialagan MPD. Adapun judul laporan PTK yang akan saya paparkan di sini yaitu peningkatan kemampuan menulis teks laporan menggunakan strategi RAFT atau Role, Audience, Format, Topik pada peserta didik kelas 8C SMP Negeri 3 Berbah Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Laporan PTK ini disusun oleh Putri Novia Wulandari, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta. Yang pertama, apa yang dilakukan si peneliti sampai ia merumuskan masalah dalam PTK? Jadi di sini ada dua hal yang dilakukan si peneliti sehingga merumuskan masalah dalam PTK. Jadi yang dilakukan si peneliti, yang pertama, si peneliti melakukan observasi terhadap siswa dan wawancara kepada guru bahasa Indonesia yang mengajar di kelas 8C SMP Negeri 3 Berbah Sleman. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 9 sampai 10 Juni 2016. Berdasarkan hasil yang diperoleh, ditemukan bahwa permasalahan yang dialami siswa, yakni siswa masih kesulitan dalam menulis teks laporan. Hal tersebut dibuktikan dari belum optimalnya kemampuan siswa menulis teks laporan sesuai dengan kaidah kebahasaan yang baik dan benar. Dan siswa yang tidak fokus saat pembelajaran, siswa yang tidak antusias dalam belajar, dan siswa yang suka mengumpulkan tugas tepat waktu. Kemudian, yang kedua, nilai yang diperoleh siswa dalam menulis teks laporan tergolong rendah, yakni berada di bawah KKM. Hal ini diperoleh ketika si peneliti tadi melakukan wawancara dan observasi langsung. Tentunya hal ini disebabkan karena siswa belum mampu menulis teks laporan dengan baik dan benar. Jadi berdasarkan masalah yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara, maka peneliti merumuskan rumusan masalah mengenai bagaimana upaya peningkatan kemampuan menulis teks laporan menggunakan strategi RAFT di SMP Negeri 3 Berbah Sleman. Poin yang kedua, tanggapi kecermatan si peneliti dalam memilih teori sebagai landasan penelitian. Jadi, menurut saya sendiri, peneliti tersebut sudah cermat dalam memilih teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian. Hal tersebut karena dibuktikan bahwasanya rujukan yang diambil si peneliti sebagai landasan teori masih merupakan tahun-tahun yang mutakhir. Di sini saya akan menjelaskan teori apa saja yang digunakan si peneliti dalam menuliskan landasan teori. Yang pertama, definisi menulis. Definisi menulis ini dikutip dari pendapat Rossi di tahun 2009 halaman 2 dan juga pendapat Tarigan tahun 2008 halaman 22 dan juga pendapat Nugriantoro tahun 2012 halaman 425. Kemudian yang kedua, teori tujuan menulis yang dikutip dari pendapat Rossi di tahun 2009 halaman 7 sampai 8 dan pendapat Hartik dalam Tarigan tahun 2008 halaman 25 sampai halaman 26. Kemudian teori manfaat menulis yang dikutip dari pendapat Rosidi pada tahun 2009 pada halaman 3 dan pendapat Jauhari tahun 2013 halaman 15. Kemudian ada teori langkah-langkah menulis yang dikutip dari pendapat MC Crimon pada tahun 1984 halaman 10 sampai halaman 11 dan menurut pendapat Pujiono tahun 2013 halaman 5 sampai halaman 6. Kemudian teori ciri-ciri tulisan yang baik yang dikutip dari pendapat Enre tahun 1988 halaman 9 sampai halaman 11 dan pendapat Rosidi tahun 2009 halaman 10 sampai halaman 12. Masuk ke teori teks laporan. Untuk definisi teks laporan yang dikutip dari pendapat Kerap tahun 2004 diambil dari halaman 324
pendapat Dalman tahun 2012 halaman 44, pendapat Kurniawan tahun 2012 halaman 31, dan pendapat Sutami dan Sukardi tahun 2008 halaman 45. Kemudian jenis-jenis teks laporan yang dikutip dari pendapat Kerap tahun 2004 halaman 327 dan pendapat Widya Martaya tahun 2005 halaman 8. Untuk teori sistematika laporan yang dikutip dari pendapat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2013 dan pendapat Kerap tahun 2004 halaman 332. Kemudian ada langkah-langkah menulis laporan. Nah, dari langkah-langkah menulis laporan ini dikutip dari pendapat Wianto dan kawan-kawan tahun 2005 halaman 18 sampai halaman 20 dan juga pendapat Soegito tahun 1999 halaman 25. Masuk ke strategi pembelajaran RAFT. Nah, untuk teori ini peneliti mengutip pendapat Pia Rudel tahun 2005 halaman 288. Kemudian langkah-langkah penerapan strategi RAFT yang dikutip dari pendapat Rudel tahun 2005 halaman 289. Pembelajaran menulis teks laporan juga dipaparkan peneliti dalam landasan teori. Nah, untuk pembelajaran menulis teks laporan dengan penerapan strategi RAFT, peneliti mengambil pendapat BSNP tahun 2006 halaman 113. Di landasan teori ini juga peneliti memaparkan penelitian yang relevan. Nah, di sini setelah saya baca, peneliti dalam memilih penelitian relevan terkait menulis teks laporan, peneliti menggunakan penelitian Muna Maulana pada tahun 2011 yang berjudul Upaya Peningkatan Kemampuan Menulis Laporan Kegiatan dengan Teknik Kecil Lingkaran Besar Lingkaran Kecil pada siswa kelas 8 Negeri 3 Godean, dan menggunakan penelitian Yulita Noor pada tahun 2015 yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menulis Teks Deskripsi melalui penerapan strategi RAFT atau Role, Audience, Format, Topik pada siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Kretek. Alasan peneliti ini menggunakan penelitian yang relevan oleh peneliti tersebut tadi, bahwasanya kedua penelitian tersebut dianggap peneliti sebagai penelitian relevan karena variabel penelitian si Maulana mengaitkan pada pembelajaran menulis teks laporan dan variabel penelitian Yulita Noor menggunakan strategi RAP. Baik, poin ketiga ada teknik dan instrumen apa yang digunakan si peneliti dalam penelitian. Jadi, teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian itu ada 5. Yang pertama, observasi. Si peneliti menggunakan teori observasi menurut si Gunandar tahun 2008 yang terdapat pada halaman 126. Dijelaskan bahwa si peneliti melakukan observasi langsung di lapangan. Kemudian menggunakan teknik pengumpulan data wawancara. Di sini si peneliti menggunakan teori Kusuma dan Witagama tahun 2012 halaman 77. Wawancara yang dilakukan si peneliti yaitu wawancara dengan guru bahasa Indonesia kelas 8C dan juga diambil beberapa siswa kelas 8C untuk dijadikan narasumber dalam wawancara. Kemudian ada teknik angket. Si peneliti dalam penelitian ini menggunakan teori Kusuma dan Witagama pada tahun 2012 halaman 78. Si peneliti dalam teknik angket ini, si peneliti menggunakan angket kuesioner berstruktur yang hendak diisi siswa kelas 8C. Kemudian teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yang dilakukan peneliti berupa foto, rekaman suara saat penelitian. Kemudian teknik tes. Jadi teknik tes ini dilakukan pada saat prasiklus, siklus 1, siklus 2, dan juga siklus seterusnya. Kemudian ada instrumen penelitian. Si peneliti dalam melakukan penelitian juga membutuhkan instrumen penelitian. Adapun instrumen penelitian yang dibuat si peneliti yang pertama adalah lembar kerja, lembar observasi, catatan lapangan, pedoman wawancara, angket pratindakan dan pasca tindakan, dokumentasi, dan pedoman penilaian. Kemudian ada poin jelaskan proses pelaksanaan tindakan setiap siklus sama atau berbeda. Jika berbeda, maka uraikan atau tanggapi.
Jadi proses pelaksanaan tindakan pada setiap siklus adalah sama. Jadi di sini saya akan menjelaskan prosesnya. Pada tahap pratahapan, si peneliti mengumpulkan data berupa pemberian tes awal sebelum tindakan. Si peneliti memberikan angket untuk diisi, membuat catatan lapangan, wawancara, mengisi laporan wawancara, mendokumentasikan data. Kemudian pada siklus 1, peneliti menyiapkan RPP sesuai dengan strategi pembelajaran yang hendak digunakan. Kemudian menyiapkan instrumen penelitian, menyiapkan pedoman wawancara, dan sebagainya. Pada siklus 2, peneliti menyiapkan materi bahan ajar seperti yang dilakukan peneliti dalam siklus 1. Pada siklus 3, peneliti menyiapkan kembali materi bahan ajar seperti yang dilakukan pada siklus 1 dan siklus 2 yang akan dilakukan untuk pertemuan berikutnya, seperti menyiapkan instrumen penilaian dan juga sebagainya. Jadi, proses siklus pelaksanaan PTK dalam laporan ini adalah sama. Setiap tahapan proses pelaksanaan tindakan siklus terdapat peningkatan kemampuan siswa menulis teks laporan. Yang terakhir, jelaskan teknik analisis data yang dilakukan penelitian. Jadi, teknik analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ada teknik analisis data kualitatif, kemudian teknik analisis data kuantitatif. Kemudian ada teknik validitas dan teknik reliabilitas data. Jadi yang pertama di sini saya akan menjelaskan teknik analisis data kualitatif. Di sini berarti si peneliti menelaah seluruh data yang diperoleh dan menyusun dalam satuan-satuan. Kemudian si peneliti itu menggolongkannya dan menghasilkan teks laporan berdasarkan strategi RAFT. Kedua, teknik analisis data kuantitatif. Berarti si peneliti di sini pertama harus mengetahui skor masing-masing aspek, kemudian merekap nilai yang diperoleh, lalu menghitung nilai rata-rata kelas. Ada teknik validitas dan reliabilitas data. Jadi yang dimaksud teknik validitas ini mencakup validitas demokratis seperti kekolaboratifan penelitian, validitas proses, ya berarti memeriksa kelalaian proses. Validitas hasil berarti apakah datanya itu berupa data positif dan data negatif. Kemudian ada reliabilitas data. Berarti di sini peneliti ini menyajikan data berdasarkan situasi dan kondisi seadanya. Jadi di sini saya akan menyimpulkan tahapan dalam menyusun laporan PTK itu dimulai dari si peneliti terlebih dahulu harus membuat latar belakang penelitian. Latar belakang ini muncul ketika si peneliti melakukan wawancara dan observasi ke lapangan. Kemudian juga dalam penelitian tindakan kelas ini, si peneliti harus melakukan tahapan-tahapan yang berguna ataupun bertujuan untuk bisa meningkatkan pembelajaran. Jadi sekian pemaparan laporan presentasi laporan PTK oleh saya. Selebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.